Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang array. Array itu bisa kita definisikan sebagai sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Array nanti akan mempunyai nama, tipe data, dan jumlah elemen dari array tersebut. Misalnya di sini aturan penulisan sintaksnya, kalau di dalam C++ tipe data, jadi tipe datanya apa, kemudian nama array-nya apa, dan berapa jumlah elemen dari array tersebut. Misalnya di sini kalau kita mendefinisikan int, ini adalah tipe datanya, ini adalah nama array itu, nama array tersebut. Kemudian yang 3 ini adalah jumlah elemen dari array X. Sehingga kalau kita sudah deklarasikan seperti ini, berarti kita sudah pesan sebanyak 3 tempat di memori untuk nanti kita bisa beri nilai dengan nilai yang bertipe integer. Kemudian untuk mengakses nilai-nilai dari elemen array tersebut, kita menggunakan indeks. Jadi di dalam array itu indeks array selalu dimulai dari 0. Jadi di sini X indeks yang ke-0, yang ke-1, yang kedua, dan seterusnya. Berbeda halnya dengan variabel. Kalau kita mendeklarasikan variabel X, ini variabel biasa, sedangkan ini adalah array. Kalau array itu berarti sekumpulan data yang dapat menyimpan beberapa nilai yang mempunyai tipe data yang sama. Sedangkan variabel itu dia hanya bisa menyimpan satu buah nilai saja. Misalnya, kita beri nilai variabel X itu dengan 8. Kemudian pada proses selanjutnya, kita bisa memberi nilai misalnya variabel X itu dengan 3. Berarti nilai yang 8 tadi itu akan tergantikan oleh nilai 3. Berarti kalau kita mau menampilkan nilai dari variabel X itu yang saat ini, yaitu nilainya 3. Sedangkan untuk array, beberapa nilai tersebut bisa kita simpan dalam sebuah array. Misalnya di sini kita menyimpan 3 buah nilai, 8, 3, dan 9. Jadi ini adalah perbedaan penggunaan variabel dengan array. Jadi kalau variabel itu hanya bisa menyimpan satu buah nilai, sedangkan array itu bisa menyimpan sekumpulan atau beberapa nilai, atau banyak nilai bisa. Nah, selanjutnya kita coba mendeklarasikan array dalam bahasa pemrograman C++. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan mendeklarasikan sebuah array. Jadi tipe datanya dulu, misalnya integer. Kemudian nama array-nya misalnya tadi X. Kemudian jumlah elemen dari array X itu misalnya 5. Kemudian nanti kita sudah beri nilai array X itu misalnya dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita sudah mendeklarasikan sebuah array X, tipe datanya integer, kemudian jumlah elemen array dari array X itu adalah 5, dan kita sudah beri nilai 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau kita mau mengakses nilai dari array X, bisa aja misalnya kalau kita tuliskan cout X yang ke 0, kemudian nanti X yang ke 1 sampai X yang ke 4. X yang ke 1, 2, 3, 4. Jadi ini kalau kita jalankan, nanti akan ditampilkan
nilai dari array X itu yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Cuman kalau seperti ini, kalau kita mesti mendeklarasikan atau mesti menuliskan satu-satu, tentu nanti kalau jumlah elemen array-nya banyak, ya tentu tidak mungkin kalau kita tuliskan satu-satu seperti ini. Kita bisa menggunakan looping. Misalnya di for misalnya INTI sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari 5, I plus, nanti tinggal cout X yang ke I, kemudian kita kasih yang lain. Oke, kita coba jalankan lagi sehingga kurang titik komanya, sehingga nanti akan ditampilkan nilai dari array X yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, misalnya array itu kita nilainya kita inputkan, misalnya lewat keyboard. Kalau ini kan nilainya itu kita sudah definisikan di awal. Jadi kalau nilai dari array X itu kita inputkan lewat keyboard, misalnya kita bisa gunakan looping lagi. For int I misalnya, atau supaya beda, J sama dengan 0, kemudian J lebih kecil dari 5, kita deklarasikan dulu int X misalnya 5, kemudian nanti J plus. Jadi ini untuk menginputkannya. Jadi cout nilai array X yang ke I kemudian sama dengan kemudian in X yang ke I. Jadi ini kita akan melakukan looping, kemudian setiap looping nanti akan diinputkan nilai X yang ke I. Nanti mulai dari X yang ke 0 sampai X yang ke 1, X yang kedua, X yang ketiga, X yang keempat, jadi sampai X yang keempat. Ini adalah untuk memasukkan nilai ke dalam array X. Sedangkan yang ini adalah untuk menampilkan. Ini misalnya ini untuk menampilkan. Kalau kita coba jalankan, salahnya adalah ini menggunakan J. Jadi kita akan memasukkan dulu mulai dari X yang ke 0, karena di sini kita mendefinisikan J-nya mulai dari 0. X yang ke 0 misalnya 5, 4, 3, 9, 6. Jadi pada saat J-nya sama dengan 5, jadi 5 lebih kecil 5 kan tentu false, maka dia akan looping sampai J-nya 4. Udah, nanti tinggal ditampilkan nilai dari array itu adalah 5, 4, 3, 9, 6. Jadi ini adalah untuk memasukkan nilai ke dalam array X, sedangkan yang ini untuk kita bagaimana caranya menampilkan
array X supaya bisa ditampilkan nilainya. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan contoh yang pertama. Misalnya kita mempunyai array A, itu jumlah elemen array A itu 5, dan nilainya itu sudah kita tentukan di awal, yaitu 7, 2, 1, 9, 5. Kemudian nanti dari 5 nilai itu akan ditentukan nilai mana yang paling besar. Sebelumnya kita coba buatkan dulu langkah-langkahnya yang kita gambarkan menggunakan flowchart. Misalnya di sini untuk menggambarkan flowchart kita mulai. Selanjutnya kita definisikan array A itu sebanyak 5, kemudian nilainya itu adalah 7, 2, 1, 9, 5. Jadi kita masukkan nanti nilai 7, 2, 1, 9, 5 ke dalam array A yang panjangnya atau yang jumlah elemen dari array A itu adalah 5. Selanjutnya adalah kita tentukan dulu, misalnya nilai yang paling besar itu adalah nilai array A yang ke 0. Misalnya nilai yang paling besar itu adalah nilai 7. Berarti max itu adalah nilai array A yang ke 0 atau 7. Nanti di sini nilai max-nya itu akan bernilai 7. Kemudian nanti di sini kita definisikan I sama dengan 0, variabel I sama dengan 0. Nanti kita gunakan untuk variabel untuk inisialisasi looping. Selanjutnya di sini kita mulai looping, I lebih kecil dari 5, jadi 0 lebih kecil dari 5 itu tentu true. Jadi kalau true akan dicek apakah A yang ke I itu lebih besar dari max. Berarti A yang ke I itu adalah A yang ke 0, berarti 7. Apakah 7 lebih besar dari nilai max? 7 lebih besar 7 tentu false. Jadi nanti kalau dia true, nanti nilai max-nya itu akan berubah. Nilai max-nya itu akan berubah menjadi nilai array A yang ke I. Kemudian nanti nilai I sama dengan I tambah 1. Tetapi kalau false, nanti variabel max itu tetap tidak akan berubah. Jadi ini akan terus dilakukan iterasinya mulai dari array A yang ke 0, A yang ke 1, A yang kedua, A yang ketiga sampai A yang keempat. Pada setiap iterasi akan dibandingkan apakah nilai array A yang ke I itu lebih besar dari max. Kalau true, maka nilai max-nya akan berubah. Misalnya nanti di sini max-nya tadi 7. Max-nya 7. Pada saat iterasinya sampai di A yang ke-1, apakah A yang ke-1 lebih besar dari max? 2 lebih besar dari max. Tentu 2 lebih besar dari 7. Tentu false. Dilanjut. Kemudian I-nya jadi 2. Apakah A yang kedua itu 1 lebih besar dari max? Lagi-lagi false. Kembali, lanjut. I-nya bertambah 1. Kemudian ini jadi 3. 3 lebih kecil dari 5. True. A yang ketiga itu adalah 9. 9 lebih besar dari max. Max tadi 7. 9 lebih besar dari max, itu true. Maka nanti nilai max itu sama dengan A yang ketiga. Berarti nilai max itu dari 7 berubah jadi 9. Jadi nilai max saat ini adalah 9. Terus lanjut lagi. 4 lebih kecil dari 5. True. Apakah
A yang keempat itu, A yang keempat adalah 5, lebih besar dari max? Tentu false. I-nya bertambah 1 jadi 5. 5 lebih kecil dari 5, ini tentu false. Maka nanti setelah false akan ditampilkan berapa nilai max. Tadi nilai maxnya itu adalah 9. Ya, selesai. Jadi nanti akan ditampilkan nilai terbesar dari array A ini, di mana nilainya itu 72195, itu nilai maxnya adalah 9. Kita akan coba implementasikan flowchart tadi ke dalam pemrograman C++. Tadi array-nya itu adalah A, tipe datanya integer, panjangnya 5, kemudian nilainya itu adalah jadi 7, kemudian 2, 1, 9, 5. Sesuai dengan urutan flowchart yang tadi kalau kita perhatikan flowchartnya, di sini kita buat nilai max awalnya itu sama dengan A yang ke 0, kemudian I sama dengan 0. Ini kita integer max sama dengan A yang ke 0. Berarti nilai max itu awalnya 7, kemudian nilai I-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, di sini kita mulai looping. Bisa kita menggunakan for, bisa kita menggunakan while. Misalnya di sini saya menggunakan while I lebih kecil dari 5. Setiap looping akan dicek apakah, kita coba lihat, apakah A yang ke I lebih besar dari max. Apakah A yang ke I lebih besar dari max? Kalau iya, berarti nanti nilai max itu sama dengan A yang ke I. Ya, nanti ini nilai I-nya itu akan bertambah 1 setiap looping. I sama dengan I tambah 1. Jadi akan terus dicek mulai dari A yang ke 1, A yang ke 0, A yang ke 1, A yang kedua, sampai A yang keempat akan terus dibandingkan dengan nilai max. Kalau kondisi di sini true, maka nanti nilai maxnya itu akan berganti menjadi nilai A yang ke I. Hingga nanti pada saat keluar dari blok while, nanti akan ditampilkan cout nilai terbesar sama dengan nilai dari max. Kita coba jalankan. Titik komanya kurang, sehingga nanti ditampilkan nilai terbesarnya itu sama dengan 9. Kalaupun misalnya kita ganti, misalnya di sini ada yang 12, mestinya keluar nilai terbesar itu sama dengan 12. Kita coba ganti lagi, misalnya di sini 50, mestinya keluar nilai terbesar itu sama dengan 50. Kalau kita mau menampilkan nilai terkecil, tinggal kita ganti misalnya di sini. Misalnya nilai terkecilnya itu min sama dengan A yang ke 0. Nanti di sini kita tinggal ganti. Di sini tampilkan nilai minnya. Lalu saya ganti dengan kecil.
Oke, kita coba jalankan. Nanti akan tampil, kita ganti dulu, nilai terkecil. Nilai terkecil sama dengan kecil. Jadi nilai terkecil sama dengan 1. Kita coba ganti ini dengan misalnya -2, jika nanti keluar nilai terkecil itu sama dengan -2. Ini adalah contoh bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang pertama, yaitu bagaimana kita menentukan nilai terbesar dari 5 nilai yang ada di dalam array A. Jadi kalaupun nilainya 10 juga nggak masalah. Ini contoh yang pertama, contoh penyelesaian untuk contoh yang pertama. Selanjutnya, di contoh yang kedua ini, misalnya kita mempunyai array A, jumlah elemennya 10. Kemudian nilai dari array A yang ke 0 sampai dengan A yang ke 9 itu nanti diinputkan. Kemudian nanti akan dicari nilai tertentu. Berarti kan nanti nilai array A itu akan punya nilai sesuai dengan nilai yang sudah kita inputkan. Dari kumpulan nilai itu kita ingin mencari satu nilai. Nanti apakah nilai yang kita cari itu ada atau tidak di dalam nilai array yang kita masukkan. Jadi kurang lebih contoh kedua untuk kasusnya seperti itu. Kita akan coba selesaikan. Pertama misalnya kita buatkan flowchartnya terlebih dahulu. Mulai. Kemudian kita definisikan I sama dengan 0. Kemudian jumlah array A itu ada 10. Kemudian kita melakukan looping untuk menginput mulai dari A yang ke 0 sampai A yang ke 9. Jadi di bagian ini adalah flowchart untuk memasukkan nilai mulai dari A yang ke 0, ini A yang ke 0 sampai dengan nanti kondisi di sini false. Jadi nanti sampai 9, sampai A yang ke 9. Jadi kita nanti inputkan 10 nilai. Flowchartnya yang ini. Kemudian setelah kita inputkan 10 nilai, kita akan inputkan nilai yang akan dicari. Misalnya yang dicari itu adalah X. Apakah nilai X ini ada tidak di dalam nilai yang kita inputkan tadi di sini? Nanti outputnya ada atau tidak? Berarti misalnya di sini kita definisikan dulu variabel ketemu sama dengan false. Jadi awalnya misalnya tidak ketemu atau ketemu sama dengan false. Kemudian I-nya kita nolkan kembali untuk melakukan iterasi mulai dari array yang ke indeks 0 sampai nanti 9. Kemudian kita lakukan looping. I lebih kecil sama dengan 10. Kemudian kalau true, ini kan I-nya 0 lebih kecil 10. True, akan dibandingkan apakah nilai yang dicari tadi, apakah X itu sama dengan A yang ke I atau A yang ke 0. Kalau sama, maka ketemunya itu akan bernilai true. Kemudian nilai I itu akan ditambahkan. Tetapi kalau false, nanti akan langsung saja ditambahkan nilai I. Ketemunya tidak berubah. Ini akan terus dilakukan mulai dari A yang ke 0 sampai dengan A yang ke 9. Jadi pada saat X itu sama dengan nilai array A yang ke I, berarti nanti nilai ketemunya itu akan berubah menjadi true. Nanti pada saat kondisi di sini false, apakah ketemu sama dengan true? Kalau true, berarti outputnya nanti ada. Kalau false, nanti outputnya adalah tidak ada.
selesai. Jadi ini adalah algoritma. Bagian sini adalah algoritma untuk melakukan input terhadap nilai array A, mulai dari A yang ke 0 sampai A yang ke 9. Di bagian sini adalah kita mau membandingkan apakah nilai X atau nilai yang dicari itu sama atau tidak. Kalau sama kan berarti ada. Kalau ada yang sama berarti nilai X itu ada di dalam array A. Nah, selanjutnya kita akan coba implementasikan flowchart ini ke dalam C++. Berarti nilai array A itu kita inputkan. Kita coba deklarasikan saja. Nilai array A itu sama dengan 10. Kemudian tadi I sama dengan 0. I sama dengan 0. Kemudian yang pertama kita mau looping untuk input di for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, kemudian I plus plus, nanti out. Ini kita mau inputkan nilai array A yang ke I. Kemudian sama dengan in A yang ke I. Ini sampai di sini kita sudah menginputkan nilainya. Kita inputkan nilainya. Ini kalau kita jalankan, nanti di sini kita akan menginputkan nilai array A mulai dari array A yang ke 0 jadi 1. Jadi mulai dari array A yang ke 0 sampai array A yang ke 9. Jadi ini inputkan. Selanjutnya setelah kita inputkan, kita akan menginputkan sebuah nilai X. Terus nanti akan dicari tahu apakah nilai X itu ada di dalam sini atau tidak. Jadi selanjutnya kita inputkan nilai X. Kemudian nanti ketemu false I sama dengan 0. Berarti int X kemudian I-nya kita beri nilai dengan 0. Kemudian kita mendeklarasikan variabel ketemu, tipe datanya bool atau boolean. Boolean itu adalah tipe data yang hanya bernilai true atau false. Selanjutnya kita akan melakukan looping, misalnya while. Ini saya menggunakan while I lebih kecil dari 10. Nanti setiap iterasi akan dicek apakah X itu sama dengan A yang ke I. Kalau sama, kalau kondisi true, berarti mestinya nilai yang kita cari itu ada. Berarti kita rubah ketemunya menjadi true. Tetapi kalau tidak, ya nilai ketemu nggak usah dirubah, tetap aja. Jadi tinggal I sama dengan I tambah 1, atau kita bisa tuliskan juga I sama dengan I plus atau I plus plus. Bisa juga seperti ini. Selanjutnya setelah keluar dari sini, kita akan cek apakah ketemu. Kalau true berarti outnya itu nilai
misalnya X itu ada, kalau false berarti nilai itu tidak ada. Kita coba jalankan. Di sini salahnya ternyata kita menggunakan X dan X-nya itu kita nilainya belum kita inputkan. Misalnya cout nilai yang dicari sama dengan berapa, di in X. Kita coba jalankan. Misalnya kita inputkan nilainya bebas 1. Kita mau nyari nilai 11, mestinya nggak ada. Nilai 11 itu tidak ada. Kita coba nilai yang lain. Kita nyari 2, mestinya nilai 2 itu ada. Ini contoh untuk penyelesaian contoh yang kedua. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Misalnya pada saat ketemu if X sama dengan A yang ke I, kita langsung sini kita langsung break. Jadi ini ketemu tadi sama dengan true, kemudian kita break. Kemudian kalau ketemu nanti nilai X itu ada, misalnya pada indeks ke I. Ini kita coba jalankan kembali. Misalnya kita ingin nyari nilai 3. Nilai 3 itu ada pada indeks kedua. Nilai 3 itu ada pada indeks kedua. Atau kalau misalnya tidak ada, kita coba yang tidak ada. Misalnya 11, nilai 11 itu tidak ada. Ini kita sederhanakan dengan menambahkan statement break, di mana statement break ini gunanya pada saat nilai sudah ditemukan, maka dia akan keluar dari blok looping. Jadi tidak akan lagi dilanjutkan proses pencarian pada indeks array selanjutnya. Misalnya sudah ditemukan pada indeks yang ke-1, jadi ketemunya itu sudah true. Kita coba misalnya gini. Ini misalnya 1. Kita mau nyari nilai 2. Jadi kalau kita nyari nilai 2, jadi nanti pada saat looping di sini, apakah ini kan awalnya 0, apakah X sama dengan A yang ke 0? 2 sama dengan 1, tentu false. Lanjut lagi, I-nya jadi 1. Apakah X itu 2 sama dengan A yang ke-1? 2 sama dengan 2. Berarti nanti nilai ketemunya itu akan menjadi true. Terus ini statement break. Jadi tidak akan dilanjutkan proses pencocokan pada indeks kedua sampai ke 9. Tidak akan diteruskan karena sudah ketemu. Kecuali belum ketemu, itu diteruskan sampai selesai. Jadi kalau misalnya pada indeks yang ke-1 sudah ketemu,
break berarti keluar, nanti ketemunya true. Kalau ketemunya true, nanti nilai 2 itu ada pada indeks ke I. I itu tadi terakhir nilainya 1. Nilai 2 ada pada indeks ke 1. Ini contoh penyelesaian untuk soal atau contoh yang kedua. Selanjutnya, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini, misalnya kita mau menampilkan deret Fibonacci. Tentu deret Fibonacci ini juga dapat kita selesaikan menggunakan array. Misalnya, kita akan menampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Kalau deret Fibonacci itu misalnya dia seperti ini. Nilai yang pertama itu adalah 0, 1. Kemudian nilai yang ketiga ini adalah penjumlahan dari dua nilai sebelumnya. Berarti di sini 1 hasil dari 0 tambah 1. Kemudian 2 ini adalah hasil dari penjumlahan dua nilai sebelumnya, 1 dan 1. Seterusnya 3 dari 2 dan 1. 5 dari 3 dan 2, 8 dari 5 dan 3, 13 dari 8 dan 5, 21 dari 13 dan 8, 44 dari 21 dan 13, dan seterusnya. Cuma di sini kita coba mau menampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Jadi untuk ini kita bisa anggap sebagai array. Untuk A yang ke 0 itu kita inisialisasikan nilainya sama dengan 0. Kemudian array A indeks ke 1 itu nilainya 1. Nanti untuk A yang kedua itu nilainya itu sama dengan A yang ke 1. A yang ke 1 ditambahkan dengan A yang ke 0. Sedangkan A yang ketiga itu sama dengan A yang kedua tambah A yang ke 1. Sedangkan untuk A yang ke-9 itu sama dengan A yang ke-8 tambah A yang ke-7. Artinya kita bisa formulasikan bahwa untuk indeks yang kedua dan seterusnya itu A yang ke I itu sama dengan A yang ke I-1 ditambah dengan A yang ke I-2. Tapi ini dimulai dari A yang kedua. Karena untuk A yang ke 0 sama A yang ke 1 kita sudah inisialisasi nilainya di awal. Kita akan coba selesaikan ini pertama menggunakan flowchart dulu. Tahapannya kita gambarkan dalam bentuk flowchart. Mulai. Kemudian di sini nanti I-nya sama dengan 2 karena kita mau mulai nanti pengecekannya itu pada indeks array yang kedua. Kemudian array A itu 10, berarti jumlah elemennya itu 10. Kemudian untuk nilai array A yang ke 0 itu kita sama dengan 0, nilai array A yang ke 1 itu sama dengan 1. Selanjutnya kita mulai looping. I lebih kecil dari 10. Di sini I-nya tadi sengaja kita deklarasikan atau kita beri nilai 2 karena kita mulai nanti dari array A yang kedua. Karena nilai array A yang ke 0 sama array yang ke 1 sudah kita definisikan. Selanjutnya di sini kita tuliskan array A yang ke I itu sama dengan array A yang ke I-1 tambah array A yang ke I-2. Berarti kalau array ini 2, array A yang kedua itu sama dengan array A yang ke 1 tambah array A yang ke 0. Seterusnya nanti bertambah 1 jadi 3, I-nya 3. Berarti kalau 3 itu nanti array A yang ketiga itu sama dengan array A yang kedua tambah array A yang ke 1. Begitu seterusnya. Jadi nanti kalau sudah false
setelah ini tidak kita masukkan, ini langsung dieksekusi oleh programnya, kita nggak masukkan, itu diproses oleh programnya. Untuk kemudian nanti setelah diproses itu nanti disimpan di array A yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai yang ke-9. Pada saat I-nya 10 keluar, terus nanti I-nya kita mulai lagi dari 0. I lebih kecil 10. Ini kita mau nampilkan. Kita mau nampilkan kalau I-nya lebih kecil 10, nanti output A yang ke I, output A yang ke I, tambah lagi 1, berarti ini A yang ke 0, A yang kedua, A yang ke 1, A yang kedua, A yang ketiga, A yang keempat. Kita tinggal tampilkan karena nilai dari array-nya yang merupakan deret Fibonacci sudah kita masukkan di sini. Sudah dihitung di sini, sudah diproses di sini. Ya, nanti pada saat false ya tentu sudah selesai ditampilkan deret Fibonacci-nya. Ini adalah flowchart untuk kasus atau untuk contoh nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan coba implementasikan flowchart ini ke dalam C++. Ini kita hapus dulu. Yang pertama kali dilakukan tadi adalah kita deklarasikan array-nya int a itu sama dengan 10, int a 10, kemudian i-nya sama dengan 2. Kemudian nilai array a yang ke 0 itu sama dengan 0. Kemudian A yang ke 1 itu sama dengan 1. Kemudian kita looping for I sama dengan atau kita pakai sini bisa juga. Kalau kita pakai for berarti kita ini nggak perlu. For I sama dengan 2, kemudian I lebih kecil dari 10, kemudian I plus plus, nanti tinggal kita masukkan bahwa A yang ke I, berarti mulai dari A yang kedua itu sama dengan A yang ke I min 1 tambah A yang ke I min 2. Jadi ini akan terus dilakukan sampai array A yang ke-9. A yang ke-9 nanti sama dengan A yang ke-8 tambah A yang ke-7. Selanjutnya tinggal kita tampilkan, berarti for I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil dari 10, kemudian I plus plus, T cout A yang ke I, kita coba pakai spasi. Saya kira sudah, programnya sangat sederhana. Tinggal kita coba jalankan. Ini masih salah. I-nya itu, oh iya, I-nya itu belum kita deklarasikan. Sehingga nanti ditampilkan deret Fibonacci untuk 10 nilai pertama itu adalah 0, 1. Ini dari 0 tambah 1, ini dari 1 tambah 1, ini dari 2 tambah 1, 5 ini dari ini, kemudian 34 dari 21 dan 13. Kalau kita misalnya mau menampilkan
20 deret Fibonacci pertama, tinggal kita ganti aja ini 20, sini 20. Tinggal kita coba jalankan. Maka sudah ditampilkan 20 deret Fibonacci yang pertama, di mana 4181 ini merupakan hasil penyembelahan dari 1597 tambah 2584. 7 tambah 4 1. Oke, saya kira sudah sesuai. Jadi itu adalah contoh, jadi 3 buah contoh penyelesaian mulai dari flowchart sampai implementasinya menggunakan C++. Saya kira itu saja yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.